Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya tahun 78 Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Sekarang saya mau kasih lihat klip, sebuah klip dari sebuah film yang dibuat oleh Belanda, bukan kita yang buat, berdasarkan surat-surat, berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh prajurit-prajurit Belanda tentang apa yang mereka lakukan di Indonesia pada saat perang kemerdekaan 45 sampai 50. Namanya The East, bahasa Belanda The Oosten. Ini saya sarankan, dan Akademi TNI, saya sarankan gubernur-gubernur, film ini wajib ditonton dari awal sampai selesai oleh semua taruna. Saya sarankan kalau belum diputar di semua sesko, diputar di semua sesko, di semua suslapa. Saran saya di SMA TN harus diputar. Saya ambil video klip sepotong-sepotong, bisa diputar. Jadi film ini dibuat oleh Belanda sendiri. Kalau film ini dibuat oleh kita, bisa dituduh bahwa ini tidak objektif, tidak berdasarkan sejarah. Mereka yang buat. Ya. Ini negara yang dulu berkuasa di sini, dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing. Kita ini bisa duduk di ruangan yang baik ini, kau akan dilantik karena Andi Patah, karena Puang Sidi. Ini cerita tentang Westerling.
peristiwa-peristiwa di mana dia muncul. Tapi tidak hanya dia, di semua daerah dari Aceh sampai ujung timur pasti banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kembali kepada bernegara, ada bernegara berdasarkan ideologi, kemudian sesudah 70 tahun sekitar itu. Inilah negara Indonesia yang sangat kaya raya, tapi menjadi negara yang paling menyedihkan di dunia. Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangatlah berlimpah ruah. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, kekayaan dari sumber daya alam yang berlimpah itu tidak pernah sedikit pun bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Padahal jika sumber daya alam itu bisa dikelola dengan baik dan benar, maka sudah pasti seluruh rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat makmur dan sejahtera. Karena sumber daya yang tidak terbatas itu meliputi segala unsur yang bisa memenuhi segala kebutuhan manusia untuk membangun sebuah negara yang maju. Mulai dari kekayaan laut, kekayaan pariwisata, kekayaan tambang, kekayaan pertanian dan rempah-rempah, kekayaan minyak, kekayaan hutan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa masalah utama yang menjadikan Indonesia begitu sulit untuk maju dengan sumber daya alam yang memukau itu? Dan apa yang salah dari negara kita hingga kekayaan alam itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat pribumi Indonesia? Karena sejak meraih kemerdekaan 79 tahun yang lalu hingga sampai detik ini, rakyat Indonesia belum pernah sedikit pun merasakan dan menikmati arti dari sebuah kemerdekaan yang sebenarnya. Maka disinilah peran seluruh pemerintah Indonesia patut dipertanyakan. Dalam konteks ini Presiden beserta seluruh jajaran kabinet menterinya, karena Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, dia memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh atas kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana perintah dari konstitusi. Seharusnya sumber daya alam yang melimpah ruah ini bisa menjadi harta paling berharga jika dikelola oleh sumber daya manusia yang cerdas dalam sistem pemerintahannya. Karena sejatinya rakyat Indonesia itu tidaklah sebodoh sebagaimana yang telah dunia anggap selama ini. Bahkan jika kita tarik ke belakang, kecerdasan orang Indonesia itu mampu bersaing dalam level internasional. Karena tidak sedikit penemuan orang Indonesia yang telah diakui oleh dunia, tapi ditolak mentah-mentah di negaranya sendiri. Dan itu adalah bentuk dari betapa rendahnya sumber daya pemerintahan Indonesia untuk mendukung dan menghargai karya dari bangsa dan rakyatnya sendiri. Sampai kapankah keadaan yang sangat mengerikan ini akan terus berlanjut? Apakah sampai Pulau Papua dikuasai oleh Amerika? Sampai Pulau Kalimantan tergadai kepada Cina? Ataukah menunggu negara ini menjadi terpecah belah karena tidak terbaginya keadilan secara merata dan hutang yang terus bertambah? Entahlah, hanya waktulah yang akan memberikan jawaban pasti. Yang jelas, jika kekayaan alam Indonesia yang tidak akan habis hingga 1000 tahun ke depan ini tidak diiringi oleh tindak lanjut dan langkah konkret dari pemerintah, maka kerugian yang dialami Indonesia akan semakin sulit untuk dihitung. Karena sudah terlalu amat banyak harta kekayaan alam negeri ini yang dikeruk dan dirampas oleh asing. Lalu keadaan warga pribumi tidak lebih hanyalah menjadi babu yang tinggal dan tersandera di dalam rumah mewah milik mereka sendiri. Bang, numpang tanya bang, kenapa Prabowo melantik menteri-menteri bermasalah bang? Karena Prabowo pun jadi presiden perolehan suaranya bermasalah. Kenapa Prabowo perolehan suaranya bermasalah bang? Semua itu karena dukungan orang-orang bermasalah. Kenapa Prabowo didukung orang-orang bermasalah bang? Kok tanya saya? Ya tanya orang yang memiliki ijazah yang bermasalah. Lah kok harus tanya orang yang memiliki ijazah bermasalah bang? Nah, orang yang memiliki ijazah bermasalah adalah orang yang membuat masalah. Kenapa sih pemilik ijazah bermasalah membuat masalah bang? Karena banyak masalah. Kenapa banyak masalah bang? Iya. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.